Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bersama Ibu Sinta lagi dalam pelajaran tematik kelas 3 ya. Masih di tema 2 dan subtema 4. Ini bisa kalian juga lihat di buku paket kalian ya, halaman 65 sampai 68. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu langsung ke pembelajaran ya. Pembelajaran 5. Pembelajaran 5 masih menyayangi hewan dan tumbuhan ya. Tapi di sini lebih ke hewan ya yang kita bahas. Ya, menyayangi hewan dan tumbuhan, spesifikasinya hewan ini. Ya, ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan yang jinak, ada hewan yang buas. Kita harus menyayangi hewan di sekitar kita. Selain bermanfaat, mereka juga menyenangkan ya, bukan mengenangkan juga sih. Ya, ini adalah hewan-hewan yang menyenangkan ya, walaupun dia jinak dan juga buas. Ya, ini banyak hewan-hewan yang lucu-lucu. Ya, salah satu contohnya hewan sirkus. Apa saja contohnya hewan sirkus? Ya, banyak. Ada kuda, ada singa, beruang, ada zebra, ada monyet, gajah, ya, harimau, dan lain-lain ya. Hewan sirkus harus dirawat dengan baik dan dibersihkan badannya. Dan juga harus dilatih agar dapat melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh pawang sirkus. Ya, seperti itu gambarnya. Hewan sirkus harus dirawat dengan baik karena mereka juga, hewan-hewan itu juga punya peran dan tugas ya, seperti pawang-pawang mereka yang punya tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ayo bercerita. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Apakah kamu juga pernah melatih hewan peliharaanmu? Ya, ayo kita berdiskusi. Pernahkah kamu berbagi tugas? Ya, mohon maaf ya, ini banyak typonya nih tulisannya karena buru-buru tadi ya. Pernahkah kamu berbagi tugas bersama teman-temanmu di sekolah? Ya, biasanya kan diskusi itu harus berkelompok, jadi akan berbagi tugas dengan teman-teman ya. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Kalian bisa menjelaskan apa yang kalian alami, kalian uraikan dengan bahasa kalian. Ya, coba didiskusikan apakah diskusinya itu bermanfaat, ya kan? Dan apakah dengan berbagi kelompok, berbagi tugas juga bermanfaat. Ya, berdiskusinya tentang melatih hewan misalkan, atau
atau memelihara hewan, bagaimana menjaganya, merawatnya, ya silahkan didiskusikan dengan teman-teman kamu. Jadi kalian berbagi tugas dan mendiskusikannya. Silahkan ditulis di buku tugasnya ya. Selanjutnya ayo kita berhitung. Ini ada contoh gambar kue yang dibagi-bagi. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2 ya. Jika memang pembagiannya itu sama, yaitu kan pembagiannya sama, itu di tengah-tengah ya. Contohnya ini kue yang digigit kelinci. Dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Jadi setengah itu separoh-separoh. Kalau kita bilang separoh-separoh, misalkan ada kue bagi 2 ya, bagi 2-nya yang adil, yang rata, separoh-separoh itu namanya setengah. Tulisannya 1/2 dan itu dinamakan bilangan pecahan. Jadi harus sama besar ya kalau dibagi. Dan di sini juga ada contohnya, coba perhatikan. 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan bisa 1 biskuit, kalau dilambangkan dengan lambang pecahan kan 1 biskuit 1 ya. Kalau dalam pecahan berarti berapa? 1/1, karena 1/1, 1 dibagi 1, hasilnya 1. Ya, jadi tetap kalau kita mau buat pecahannya 1/1, itu 1 bagian. Lalu jika biskuitnya dibagi 2, 1 biskuit dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, nyatakan dalam lambang yang tadi sudah kita jelaskan. Biasanya 1/2 dibaca 1/2. Lalu 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian yang sama besarnya dengan lambang apa? 1/3. 1 dibagi 3 sama dengan 1/3. Sama rata ya, dengan catatan harus sama rata potongannya. Lalu jika 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/4 sama dengan 1/4. Dibaca 1/4. Ya, kalian juga harus ingat 1/2 yang di atas itu, 1 itu disebut dengan pembilang dan yang di bawahnya disebut dengan penyebut. Di sini contohnya 1/4, yaitu 1 bagian dari bagian sama, harus sama semuanya ya. 1/2 juga bagian yang sama, 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Ini suruh titik ya, isi titik-titiknya ya. Ya, jadi meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda, ya pecahannya tetap harus sama ya, harus sama bagiannya. 1/4 yaitu 1 bagian dibagi 4 bagian yang sama. 1/2 adalah 1 bagian dibagi 2 bagian sama. 1/3 adalah 1 bagian dibagi 3 bagian yang sama. 1/4 adalah 1 bagian dari 4 bagian yang sama. Oh, tadi disuruh isi itu, diisinya ya, sudah tahu ya. Dan ini selanjutnya yang di buku kalian ada gambar-gambar bentuk segitiga, bulat, lingkaran ya. Ada segi 5, ada segi 4. Ya, sekarang coba kita perhatikan ya. Tuliskan bagian-bagian pecahan yang diarsir. Yang diarsir itu yang gelap ya. Ini ada berapa bagian? Ada 6 bagian, yang diarsirnya 5, yang tidak diarsir 1, berarti 1 di 1/6. Menghitungnya berapa? 1 dibagi 6, karena itu ada 6 ya, jadi 1/6. Next, ada yang diarsirnya 2 dari 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang diarsirnya 2 dari 5 bagian. Berarti 2
2/5. Kemudian ini yang kotak ini ada 4 bagian yang sama, yang diarsir 1 dari 4 berarti ya. Berarti 1/4. Kemudian yang segitiga. Segitiga ini juga ada dibagi menjadi beberapa segitiga, menjadi 4 ya. 4 segitiga yang diarsir 3 bagian, yang hitam yang gelap dan yang tidak 1, berarti 1 dibanding 4. Lalu lingkarannya itu yang diarsirnya 2, yang tidaknya 3, berarti semuanya 5 bagian. Berarti kita lihat yang paling kecilnya dulu ya. Yang paling kecilnya kalau putihnya lebih kecil kita sebutnya putihnya, tapi kalau yang lebih banyaknya yang diarsir kita sebutnya yang diarsirnya dulu ya sebagai pembilangnya. Berarti 2/5. Seperti itu ya anak-anak. Nanti kalau menemukan soal pembilangnya, ingat yang lebih sedikit baru penyebut. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah dongeng tentang singa dan tikus. Ayo kita membaca. Seekor singa sedang tidur lelap di dalam hutan. Kepalanya yang besar bersandar pada telapak kakinya. Seekor tikus kecil tidak sengaja berjalan di sekitarnya. Setelah tikus itu sadar bahwa dia berjalan di atas singa yang tertidur, sang tikus menjadi ketakutan dan berlari dengan cepat. Tetapi karena ketakutan, sang tikus malah berlari di atas hidung sang singa yang sedang tidur. Maaf ya, tulisannya banyak yang typo ya. Sang singa tentu saja akan terbangun dan menangkap, dengan sangat marah menangkap makhluk kecil itu dengan cakarnya. Tikus berkata, "Ampuni saya, tolong lepaskan saya. Nanti suatu saat saya akan membalas kebaikanmu." Singa tertawa lucu saat berpikir tikus kecil akan dapat membantunya. Tetapi dengan baik hatinya, akhirnya singa tersebut melepaskannya. Suatu hari ketika sang singa mengintai masuk ke dalam hutan, sang singa tertangkap oleh jala yang ditebarkan oleh pemburu. Karena tidak dapat membebaskan dirinya, dia tidak dapat menolong dirinya sendiri, sang singa mengaum marah. Mengaum sampai berteriak, itu dia mengaum ya kalau singa ya. Sampai ke seluruh hutan terdengar, sampai hingga terdengar oleh sang tikus. Saat itu, sang tikus yang pernah dilepaskannya mendengarkan auman itu dan dengan cepat menuju ke arah di mana sang singa terjerat pada jala tersebut. Sang tikus kemudian berlari dan menggigit tali jala sampai putus, membantu singa ya, berusaha membebaskan singa. Sang tikus kemudian berlari ke arah tali besar ya, tadi sudah ya, membebaskan sang singa tersebut. "Kamu tertawa ketika saya berkata akan membalas perbuatan baikmu," kata sang tikus. "Sekarang lihatlah bahwa walaupun kecil, seekor tikus juga dapat menolong seekor singa." Ayo tuliskan pesan moral yang terdapat dalam dongeng di atas. Kerjakan pada buku tugasmu ya, buku tugas kalian masing-masing. Ayo sebutkan tokoh-tokoh dalam dongeng tersebut beserta sifat-sifatnya dan kerjakan pada buku tugas kalian ya. Nanti setelah kalian selesai menulis jawabannya, kalian foto ya, nanti dikirim ke japri nomor ibu ya. Ayo lakukan, coba mainkan peran tentang dongeng tersebut. Lakukan bersama teman-temanmu. Kegiatan di rumahnya apa? Ajaklah orang tua, mama atau papa ya, bermain peran tentang dongeng singa dan tikus tadi. Selanjutnya, ayo membaca.
Dongeng tentang kali ini katak dan kerbau. Ada seekor kerbau datang ke sebuah kolam untuk minum. Dengan tubuh besarnya, besar itu si kerbau berjalan di atas air. Tanpa sengaja kakinya menginjak seekor anak katak yang kecil. Kakinya kerbau kan besar dan berat, menginjak seekor anak katak yang kecil, sehingga anak katak itu masuk ke dalam lumpur. Induk katak lalu menghitung anaknya satu persatu, kemudian menyadari jika ada salah satu anak yang hilang. Ibu katak bertanya pada anaknya apa yang telah terjadi. Lalu anak-anaknya berkata, seekor makhluk yang besar datang dan menginjaknya, jawab salah satu anak katak, sambil mengembangkan tangannya sebesar apa, menunjukkan sebesar apa makhluk itu sangat besar. Seperti itu ya. Benarkah kamu? Tanya ibu katak. Sebesar apa memangnya dia? Apa dia sebesar ini? Ibu katak kemudian mengembungkan dirinya sendiri. Tidak, Bu. Dia jauh lebih besar, sangat besar. Ibu katak kembali mengembungkan dirinya lebih besar lagi. Dia tidak lebih besar dari ini kan? Kata ibu katak. Anak-anak mengatakan, masih kurang besar, Bu. Masih jauh lebih besar. Lalu ibu katak meniup serta menggembungkan lagi dirinya lebih besar lagi, dan akhirnya dia meledak. Ya, setelah kita membaca dongengnya, ayo kita bermain peran. Lakukan kegiatan bermain peran tentang isi dongeng di atas. Lakukan secara berkelompok ya, karena sekolah, jadi kalian bisa lakukan di rumah bersama teman-teman kalian di rumah, atau saudara-saudara kalian, atau orang tua kalian ya. Ayo belajar, apakah kamu bekerja sama saat bermain peran? Bekerja sama merupakan sikap yang baik. Dalam bekerja sama kita harus memerankan tugas masing-masing. Ada banyak peran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dan dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru yang tugasnya mengajar dengan baik. Ada yang berperan sebagai petugas kebersihan, tugasnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar ya kan. Harus sudah tahu ya tugasnya dan peran masing-masing ya di sekitar kalian. Ayo cari tahu. Nah, ini tugasnya lagi nih, tugas kalian nih sebagai pelajar. Ayo cari tahu. Coba carilah informasi tentang berbagai peran dan tugasnya di lingkungan sekitar kalian. Ya, lalu catat hasilnya ya pada buku tugasmu, nanti difoto seperti biasa ya. Lalu kegiatan apa di rumah? Kegiatannya di rumah, tanyakan pada orang tuamu tentang peran-peran yang ada di masyarakat. Ya, jadi tanya ayah, tanya ibu tentang peran-peran apa saja yang ada di masyarakat ya, beserta tugas-tugasnya. Lalu catat hasilnya pada buku tugas kalian. Ya, tadi sudah berapa itu ya? Ya, tugas-tugasnya mencatatkan tentang singa dan tikus, katak dan kerbau, dan kalian juga mempraktekkan bermain peran seperti cerita tersebut di rumah. Lalu kemudian ayo belajar. Ibu memiliki, ini juga soal ya. Ibu memiliki kue tart. Ibu akan memotongnya menjadi 9 bagian. Ibu memberikannya kepada kakak sebanyak 3 bagian. Ibu memberikan kepada adik sebanyak 2 bagian. Dan memberikan kepada Ayu, pada adik 2 bagian, dan kepada Ayu sebanyak 4 bagian. Berarti ada berapa bagian tuh yang sudah dibagi-bagi? Ada 3 ditambah 2, 5 ditambah 4, 9. Sama kan? 9 bagian. Jadi dibagi habis ya. Ada yang dibagi 3, kakak dibagi 3, adik dibagi 2 bagian, Ayu dibagi 4 bagian ya. Jadi tugasnya di sini adalah tuliskan bagian-bagian tersebut dalam bentuk pecahan. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan, ya kan? 9 bagian, kalau 3, kalau ada 9 dibagi 3 berarti ya berapa?
kita punya kue, ibu punya kue ada 9 bagian nih. Kalau ibu punya kue 1 bagian ya, terus dipotong-potong menjadi 9 bagian. Lalu ibu kasih 3 potong itu buat kakak. Bagian itu bisa dari ukuran potong, bisa dari ukuran yang lain-lain juga ya. Jadi 3 potong untuk kakak, 2 potong untuk adik, 4 potong untuk Ayu. Jadi habis ya, dibagi habis. Tugas kalian adalah menulis dalam bentuk pecahan. Berarti 3 bagian per 9, 2 bagian per 3 bagian dari 9 bagian, 2 bagian dari 9 bagian, 4 bagian dari 9 bagian. Berarti berapa tuh? 3 per 9, 2 per 9, dan 4 per 9. Ini ibu udah kasih tahu ya, supaya kalian mengerti ini tugasnya apa. Seperti itu ya. Ya, sepertinya itu demikian beberapa pembelajaran yang ibu sampaikan ya. Ini sama sekali sesuai dengan apa yang ada di buku kalian. Jadi kalian bisa lihat di sini atau bisa lihat di buku. Ini maksudnya supaya kalian membaca bukunya itu mengerti. Jadi ibu jelaskan di sini supaya kalian mengerjakan tugasnya juga mengerti. Jadi semangat untuk belajar. Setelah kalian mengerti, mendengarkan, ikut membaca, kita bersama-sama kalian pasti akan mengingat ya semua yang sudah dijelaskan dan kalian mengerjakan tugasnya. Tadi tugasnya apa, diperintahkannya apa, seperti itu ya. Ya demikian kita akhiri saja pembelajaran kita. Lebih kurangnya ibu mohon maaf. Semangat belajar, tetap berdoa ya supaya tetap semangat, supaya tetap sehat, jaga kesehatan terus. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.